Saya punya banyak hal yang bisa cerita tentang kedahsyatan Tuhan. Dan saya punya banyak hal kesaksian hidup berjalan dengan Tuhan. Banyak hal yang bisa saya tulis dan banyak hal yang bisa saya bicara tentang Tuhan. Banyak hal. Semua yang saya lewati dan lalui, semuanya only by grace. Tuhan bawa saya sampai pada level seperti ini. Dia mau saya mengerti satu hal. Kalau Tuhan yang mengutus, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang melengkapi. Ada banyak hal dalam hidup ini bisa terjadi tanpa kita sadari. Tapi satu hal yang saya pahami betul, agenda Tuhan tidak pernah gagal. Dia desain perjalanan hidupmu dan dia telah meletakkan dan menaruh orang-orang kunci untuk membuat kita melewati setiap pintu-pintu yang terlihat mungkin tertutup, tapi tidak untuk Tuhan. Saya teringat dia berkata bahwa akulah pintu. Itu cukup untuk menjelaskan kepada kita bahwa jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu berpengaruh. Itu sebabnya belajarlah untuk datang dan melihat apa yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Ketika Tuhan membawa Anda ke level-level seperti yang saya hadapi sekarang, saya paham betul bahwa Tuhan tidak pernah tinggalin kita. Camkan ini baik-baik. Kalau Tuhan yang mengutus, Tuhan yang melengkapi. Dia Allah yang menyediakan segalanya. Ini mengingatkan saya kepada Abraham. Dan kita tahu bahwa Sarah mandul. Abraham udah lanjut usia. Untuk punya baby sebagai manusia itu sulit. Tapi sekali lagi, siapa yang meminta Anda? Siapa yang memanggil Anda? Siapa yang mengutus Anda? Dan siapa yang menempatkan Anda dalam sebuah generasi? Berarti ada tujuan Tuhan. Abraham kemudian kita tahu dia menunggu cukup lama sampai datangnya Ishak. Ketika Ishak datang, hal yang tidak ada dalam agenda dan pikiran Abraham, Tuhan minta Ishak dipersembahkan. Halo. Yang bernilai dan yang penting dan terpenting bagi Abraham diminta Tuhan. Ingat baik, kita ini bukan pemilik, kita pengelola. Apa yang kita punya, kita cuma pengelola. Kita bukan pemilik. Wow. Tuhan minta Ishak. Abraham bawa Ishak. Kemudian mempersembahkannya. Tapi di tengah-tengah keputusan Abraham, Tuhan intervensi. Anda tahu, ketika Anda memutuskan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, Anda tidak akan kehilangan sepeser pun
Bahkan Anda tidak kehilangan waktu, Anda tidak kehilangan kesempatan, Anda tidak kehilangan banyak hal. Karena Anda diminta oleh pencipta. Kalau pencipta minta, belajar mempercayainya. Tidak mudah, tapi Anda harus. Untuk Anda ada di level berikut, Anda harus belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Lewat video ini, saya mengingatkan diri saya bahwa apa yang Tuhan minta, kita tidak akan kekurangan dan kita tidak akan kehilangan apapun. Ishak pergi ke Bukit Moria bersama dengan bapaknya. Tapi Abraham pulang juga dengan putranya. Di gunung itu kita kenal Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Ketika Tuhan meminta Anda harus tahu bahwa di ujung keputusan Anda ada penyediaan Tuhan. Belajar mempercayai Dia. 2023 banyak orang memprediksi bahwa akan gelap, resesi ekonomi, resesi energi, pangan, dan sebagainya. Tapi saya pun harus bilang, kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita punya Tuhan yang hidup. Anda masih ingat, kurang lebih ada 7 perkataan aku adalah. Yang pertama tadi saya katakan, aku adalah pintu. Dia adalah pintu untuk kesempatan-kesempatan hebat. Dia adalah pintu untuk segala berkat. Dan jangan lupa, aku adalah roti hidup. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan dicukupkan Tuhan kepadamu. Setiap hari Tuhan kenyangkan saya dengan kebenaran. Saya tidak tahu dengan Anda, seberapa banyak dari kita yang menghabiskan waktu dalam hadirat Allah. Anda tahu, waktu Anda mengejar Tuhan, Anda tidak sia-sia hidup. Beberapa dari kita mungkin begitu melek mata, bangun pagi, hal pertama yang dikejar adalah bagaimana hari ini saya bisa dapat omset yang banyak. Hei, dengar baik. Letakkan Tuhan yang pertama. Setelah itu Anda lihat bagaimana Dia tuntun Anda step by step. Dia yang berjanji, Dia yang menepati. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Belajar mempercayai Dia. Situasi-situasi sulit seperti yang kita hadapi hari-hari ini, baik global, bangsa-bangsa. Bayangin coba, dikatakan hampir 2/3 bangsa-bangsa, kurang lebih 70 negara. Kalau jumlah negara di seluruh dunia kurang lebih ada 200, berarti kurang lebih 70 negara akan mengalami resesi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu kondisi ekonomimu seperti apa sekarang. Tapi belajarlah berdiri di atas kedua lututmu. Tahukah saudara, unta itu binatang yang tinggi. Kalau Anda ingin menungganginya, unta harus berlutut supaya Anda bisa menungganginya. Kalau dia tidak berlutut, Anda nggak bisa naik. Rasul Yakobus berkata bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Makanya Rasul Yakobus itu dikenal sebagai rasul dengan lutut unta. Itu sebabnya saya mengingatkan Bapak Ibu semua di tempat ini, berdoa. Berdoa itu adalah kunci untuk Anda melihat mujizat demi mujizat. Belajar mempercayai Tuhan di tengah-tengah kondisi situasi seperti ini. Dan ingat baik, jangan pernah pelit untuk pekerjaan Tuhan.
dan jangan pernah menahan yang diminta oleh Tuhan. Ishak menabur di tahun-tahun kering. Tapi yang kita dapati apa? Setiap kali dia turun tangan menggali sumur, selalu menghasilkan air yang banyak sekali. Bahkan dikatakan ini melimpah. Tahukah saudara, kalau Anda berjalan dengan janji Tuhan, kalau Anda hidup dalam ketaatan, cari perkenanan Tuhan, kejar kehendak Allah, tenggelamkan dirimu dalam hadirat Allah, benamkan, bernafaslah dalam kebenaran. Kamu akan lihat bagaimana Tuhan bela Anda di tengah-tengah resesi ekonomi, krisis dan sebagainya. Beberapa dari Anda yang sedang bekerja, bersyukur dengan pekerjaan yang kamu tekuni sekarang. Jangan bandingkan pendapatanmu dengan orang lain. Sebab bersama dengan Tuhan jauh lebih cukup. 2 ekor ikan, 5 roti cukup menyelesaikan persoalan sebuah bangsa. Bahkan sisa 12 bakul, 5.000 laki-laki dapat makan. Bayangin coba, itu berapa ton roti yang disediakan, berapa ton ikan. Dengar baik, itu belum terhitung perempuan dan anak-anak. Dia yang berjanji, dia yang melakukannya. Anda dan saya sudah masuk di 2023. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kembali ke pernyataan Yakobus, 2 orang benar besar kuasanya. Pastikan, seperti unta itu ketika dia berlutut baru kita bisa tunggangi dia. Hal yang sama pun saya pesankan kepada Anda pagi ini. Sering-seringlah berlutut. Sebab ketika kamu berlutut, Tuhan mudah menunggangimu untuk membuka matamu, memperlihatkan perkara-perkara yang tidak biasa. Elia berlutut. Bujangnya dibuka matanya untuk melihat awan sebesar telapak tangan hadir. Kita tahu sebentar lagi hujan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Aduh, itu cukup bos. Kalau sampai hujan turun, itu tanda Anda telah menikmati doa yang dijawab. Tuhan berkati.